Baik, kita masuk pada materi mengenai sebab-sebab penyakit di dalam TCM. Ya, mungkin nantinya akan ada perbedaan dengan sebab-sebab penyakit pada kedokteran medis barat modern. Tapi juga ada beberapa persesuaian antara TCM dan medis barat. Nanti akan ditemukan hubungan-hubungannya ketika sudah memahami bagaimana sebab penyakit di kedokteran Cina, kemudian akan disesuaikan pada kedokteran medis ketika sudah bisa memahami dengan baik. Ada tiga penyebab penyakit di dalam TCM. Yang pertama adalah sebab-sebab internal atau sebab-sebab dari dalam berkaitan dengan emosi. Emosi atau perasaan yang kita alami secara berkepanjangan akan membentuk sebuah penyebab dari penyakit. Yang kedua adalah sebab-sebab eksternal kaitannya dengan iklim, dengan cuaca, dengan lingkungan yang ada pada sekitar tubuh. Itulah sebab-sebab eksternal atau sebab-sebab luar yang bisa menyerang ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah sebab-sebab lain, yaitu sebab-sebab penyakit yang lain selain dari sebab-sebab penyakit internal maupun sebab-sebab penyakit eksternal, maka akan dikategorikan pada kategori ketiga, yaitu sebab-sebab penyakit yang lainnya. Yang pertama, pada sebab-sebab penyakit internal. Istilah lainnya mungkin dalam buku-buku akupuntur itu ada PPD atau penyebab penyakit dalam. Itu adalah 7 emosi, 7 perasaan yang berlebihan dan berkepanjangan sehingga bisa menimbulkan sebuah penyakit atau ketidakseimbangan di dalam tubuh. Karena fisik dan emosi di dalam TCM itu saling berkaitan, saling berhubungan dan terkait erat, saling bergantung. Yang pertama ada kemarahan yang berlebih, kemudian kegembiraan atau sukacita atau tertawa berlebih, kemudian kekhawatiran, kecemasan, was-was, kemudian ketermenungan atau berpikir secara berlebihan. Yang kelima ada kesedihan, kemudian ada ketakutan, dan ketujuh yang terakhir ada kejutan atau terkejut. Itu juga bisa menimbulkan suatu penyebab penyakit. Masing-masing emosi itu punya efek khusus kepada qi dan juga mempengaruhi suatu organ. Jadi kalau kemarahan itu bisa membuat qi naik dan kemarahan itu mempengaruhi organ liver. Kalau kekhawatiran dan ketermenungan itu dia mengikat qi, menjadikan qi terikat, tidak bisa mengalir bebas, dan dia mempengaruhi organ limpa dan organ paru-paru. Kalau kesedihan dia melarutkan qi. Karena qi-nya larut, qi-nya larut, dia akan menjadi berkurang. Itu dia bisa mempengaruhi organ paru. Sedangkan ketakutan itu membuat qi turun, qi anjlok, qi jatuh, dan mempengaruhi organ ginjal. Kemudian kekagetan atau keterkejutan itu dia memencarkan qi atau menyebarkan qi, memecah qi. Qi yang tadinya sesuai dengan alurnya menjadi terpecah-pecah, menjadi menyebar. Dan dia kekagetan atau keterkejutan itu mempengaruhi organ ginjal dan organ jantung. Sebagian besar emosi itu nantinya ketika dia berkepanjangan, dengan waktu yang lama itu juga bisa memunculkan api. Karena emosi itu yang berkepanjangan, apapun emosinya, itu dia mengacaukan qi. Jadi tidak seimbang di dalam tubuh. Padahal emosi itu harusnya seimbang. Tidak boleh berlebihan. Ketika dia berlebihan, emosi itu akan menyebabkan kemacetan qi. Qi-nya akan macet, akan berantakan dan kemudian macet, akan terhenti atau alirannya tidak lancar
Kemudian ketika ada kemacetan qi itu bisa memadat. Nah, ketika qi memadat, itu seperti kayu yang tersulut api, akan menghasilkan api di dalam tubuh sebagai faktor patogen atau faktor penyebab penyakit. Qi yang memadat, semakin memadat, itu akan menghasilkan sebuah api patogen, api yang menjadi sebuah penyebab penyakit. Maka kalau masalah emosional itu berkepanjangan, dia juga bisa dan sering menimbulkan tanda-tanda panas atau tanda-tanda adanya api di dalam tubuh. Misalnya seperti lidahnya itu merah atau bahkan merah gelap, kemudian kering, badan lidahnya kering kelembabannya. Dan ujung lidahnya itu merah dan akan membengkak. Itulah tanda-tanda panas karena emosi yang berkepanjangan kemudian menyebabkan kemacetan qi. Kemacetan qi membuat qi menjadi memadat, kemudian ketika sudah memadat akan berpotensi untuk menghasilkan api di dalam tubuh sebagai penyebab penyakit. Emosi yang pertama itu kemarahan dalam arti yang luas. Bisa sebagai marah atau dendam atau amarah yang dipendam, yang tidak diutarakan. Kemudian frustasi, kegusaran atau kegelisahan dan lain sebagainya, intinya yang berkaitan dengan kemarahan atau yang disebabkan oleh kemarahan. Nah, itu kemarahan itu akan mempengaruhi organ liver. Kemudian ketika sudah mempengaruhi organ liver akan menimbulkan kemacetan qi atau akan menimbulkan kemacetan darah liver. Biasanya kemacetan qi dulu, ketika kemacetan qi itu sudah berkepanjangan, maka darah juga akan macet. Karena qi yang menjadi pendorong darah itu macet, darahnya tidak terdorong, maka dia juga akan macet. Kemudian akan menaikkan yang liver. Yang di dalam liver, panas liver itu bisa naik dan bahkan bisa mengobarkan api liver. Ketika yang liver itu sudah parah, dia akan menghasilkan sebuah api liver yang dia bisa naik. Naiknya bisa sampai ke leher, ke dada, atau bahkan sampai ke kepala. Bisa menimbulkan ketika di leher atau di kepala itu bisa sakit kepala, kemudian telinga jadi berdengung, kemudian pusing, yang berdenyut-denyut pusingnya itu. Kemudian jerawat yang merah, tapi di wilayah depan leher. Kemudian wajahnya merah karena panas, api. Kemudian kehausan karena panas atau api itu mengeringkan zalir atau cairan tubuh. Kemudian lidahnya akan merah. Bisa didiagnosa melalui lidah yang merah. Kemudian akan timbul rasa yang pahit di lidah secara tidak wajar. Kalau yang parah, kemarahan itu juga bisa menimbulkan muntah darah. Karena apa? Karena membuat qi itu naik. Ketika qi naik, darah juga bisa naik dan akhirnya terjadi perdarahan karena ada darah di pembuluh darah yang pecah karena panas. Kemudian diare, bisa menyebabkan diare karena qi yang macet tadi, qi liver yang macet tadi menyerang limpa, menjadikan limpa itu terganggu di dalam mencerna makanan, sehingga makanan tidak tercerna, tidak terangkut secara sempurna dan menimbulkan diare. Emosi yang kedua itu kegembiraan yang berlebih, bukan kegembiraan biasa. Ketika kegembiraan biasa itu justru bagus untuk qi, untuk kestabilan energi di dalam tubuh itu justru bagus. Tapi ketika dia berlebihan, itu dia bisa berpotensi untuk merusak organ jantung. Contohnya ketika pada orang-orang yang biasa mengalami serangan migrain, itu biasanya terjadi atau dipicu oleh kegembiraan atau sukacita yang mendadak atau berlebihan. Akan terjadi serangan migrain.
Dan kegembiraan yang berlebih itu dia bisa merangsang jantung, tetapi secara berlebihan. Jantung itu dirangsang secara berlebihan, maka bisa menyebabkan api jantung atau panas kosong jantung karena terangsang oleh emosi gembira yang berlebihan. Emosi yang ketiga itu kesedihan. Yang kesedihan itu melemahkan paru-paru dan juga jantung karena melarutkan qi keduanya. Jadi qi-nya larut menjadi berkurang qi-nya, melemah. Kesedihan memakan qi paru, menyebabkan kekurangan qi paru. Nanti akan timbul sesak napas, kemudian kelelahan, kemudian depresi, dan sering menangis. Karena qi paru yang kurang, dikurangi karena adanya emosi kesedihan yang berkepanjangan. Kalau pada wanita kekurangan qi paru itu juga bisa menyebabkan kekurangan darah dan bahkan datang bulan sedikit atau bahkan tidak datang bulan. Emosi yang keempat itu ketermenungan atau berpikir berlebihan. Artinya pekerjaan mental atau pekerjaan intelektual, akademik, belajar atau bekerja dengan pikiran yang berlebihan. Itu dia bisa melemahkan organ limpa. Ketika limpa lemah itu akan menimbulkan kelelahan karena produksi qi menjadi berkurang. Produksi darah juga akan terganggu. Kemudian akan kurang nafsu makan karena kelemahan limpa dan juga diare. Karena limpa gagal mencerna makanan dengan tepat. Selain dari ketermenungan atau berpikir berlebihan, ada hal-hal lain yang juga berpotensi untuk melemahkan limpa. Misalnya ketika makan itu tidak teratur, atau makannya terlalu cepat, atau berdiskusi sambil makan. Nah, itu juga bisa melemahkan limpa karena limpa akan membagi energinya pada kegiatan lain atau untuk menambal sinyal untuk menambal kegiatan lain. Padahal sebaiknya ketika makan itu harus berfokus pada makanan dan pada cara makan. Sehingga qi dari limpa itu akan terfokus pada kegiatan makan tersebut, tidak terbagi-bagi. Emosi yang kelima itu kekhawatiran atau cemas atau was-was. Itu yang bisa memakan dan mengikat qi dari organ limpa dan qi paru-paru. Yang akan menyebabkan qi limpa dan qi paru itu menjadi melemah. Kemudian bisa menimbulkan kecemasan, kemudian sesak napas karena qi paru berkurang. Kemudian gangguan pencernaan karena qi limpanya melemah. Kemudian kekakuan bahu dan leher karena kecemasan atau kekhawatiran. Yang keenam, emosi ketakutan yang bisa memakan qi ginjal. Kemudian membuat qi itu menjadi turun. Jadi merusak aliran qi. Harusnya berjalan di tempatnya masing-masing tetapi qi itu karena ketakutan menjadi turun. Nah, kalau pada anak-anak bisa membuat qi turun itu menyebabkan mengompol pada malam hari ketika sering takut atau sering ditakut-takuti. Kalau pada orang dewasa itu bisa menyebabkan kekurangan yin ginjal, kemudian bisa menaikkan panas kosong di jantung. Maka akan timbul gejala-gejala panas kosong, yaitu perasaan panas di wajah. Kemudian keringat di malam hari ketika sedang tidur. Kemudian jantung itu berdebar-debar. Kemudian mulut dan tenggorokan kering karena panas kosong dari jantung. Itu mengurangi atau mengkonsumsi cairan tubuh. Emosi yang terakhir, yang ketujuh itu ada keterkejutan atau kaget yang bisa menutup qi dan mempengaruhi jantung dan juga organ ginjal. Memakan qi jantung secara mendadak. Jadi ketika terkejut atau ketika kaget,
itu dia akan memakan. Makan itu adalah mengkonsumsi atau mengurangi qi jantung secara mendadak, secara spontan, dan akan menyebabkan jantung itu berdebar-debar seketika dan bahkan bisa berkepanjangan. Kemudian keterkejutan itu mempengaruhi ginjal itu karena ketika eh, qi jantung itu berkurang secara mendadak, atau qi secara umumnya di tubuh itu akan berkurang secara mendadak karena kaget, itu esensi dan qi dari ginjal itu akan melengkapi dari qi yang hilang itu tadi. Nah, maka dia mempengaruhi ginjal. Keterkejutan mempengaruhi ginjal. Maka akan muncul, karena ginjalnya lemah, esensi dan qi-nya lemah, akan muncul keringat malam hari. Kemudian mulut dan tenggorokan akan kering, kemudian pusing, dan telinga berdenging. Yang kedua, ada sebab-sebab penyakit eksternal atau sebab-sebab penyakit luar. PPL, penyebab penyakit luar. Karena 6 faktor iklim. Yang faktor iklim ini akan mempengaruhi tubuh. Jadi ada hubungan antara lingkungan dengan fisik dengan tubuh manusia. 6 iklim itu adalah angin, kemudian dingin, kemudian panas, musim panas. Artinya panas saat musim panas. Kemudian ada kelembaban, kemudian kekeringan, dan juga api. Berhubungan dengan musim atau cuaca. Jadi paparan yang berlebih dengan musim atau cuaca atau iklim itu, ketika tubuh kita atau imunitas, daya tahan tubuh kita sedang melemah, itu akan mempengaruhi dan bahkan bisa menyerang pada tubuh. Nah, ketika ada serangan dari luar yang akan melindungi tubuh, itu adalah qi pertahanan. Qi pertahanan paru-paru. Iklim tadi kan bukan hanya iklim yang alami, bukan hanya eh, kondisi lingkungan secara alami, tapi juga bisa iklim buatan. Misalnya ruangan yang ber-AC terlalu dingin, itu juga bisa menjadi penyebab penyakit luar dingin. Atau tempat peleburan baja yang sangat panas, di situ bisa menjadi penyebab penyakit luar panas. Nah, penyebab penyakit luar atau PPL itu bisa masuk ke tubuh lewat kulit, kemudian bisa lewat hidung, dan juga bisa lewat mulut. Tapi akan dilindungi terlebih dahulu oleh qi pertahanan sebagai imunitas tubuh. Ketika qi pertahanannya sudah melemah, kemudian dia gagal untuk melindungi tubuh, baru serangan dari penyebab penyakit luar itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, ini ada organ dan juga eh, iklim yang rawan menyerang. Maka disebut jantung membenci panas. Artinya jantung itu rawan terserang oleh iklim panas. Paru membenci dingin atau kering. Liver membenci angin. Limpa membenci kelembapan. Kemudian ginjal membenci kekeringan atau dingin. Jadi organ itu rawan diserang oleh salah satu dari iklim-iklim. Iklim panas berpotensi besar untuk menyerang jantung. Iklim dingin atau kering itu berpotensi untuk menyerang paru-paru, angin berpotensi untuk menyerang liver, kemudian kelembaban itu berpotensi menyerang limpa, ginjal itu berpotensi diserang oleh kekeringan atau dingin. Dan organ-organ itu tidak suka atau membenci pada iklim-iklim yang berkaitan. Masing-masing iklim itu dikaitkan dengan suatu musim. Dengan suatu musim. Misalnya musim semi itu berkaitan dengan angin. Musim panas dengan panas, musim gugur
dengan iklim kekeringan, kemudian musim dingin dengan iklim dingin, musim panas akhir itu dengan kelembaban, kemudian musim panas lagi itu juga bisa berkaitan dengan api ketika musim panasnya ekstrim. Nah, faktor iklim sendiri itu tidak hanya seperti tadi muncul di musim-musim tertentu, tidak mutlak seperti itu, tapi bisa muncul di setiap musim. Misalnya panas angin itu juga bisa muncul di musim dingin, walaupun biasanya di musim panas. Dingin angin itu juga bisa muncul di musim panas, meskipun biasanya itu munculnya di musim dingin. Kondisi tempat tinggal sebagai lingkungan kita menetap sehari-harinya itu juga bisa menentukan faktor iklim. Misalnya rumah yang lembab. Ketika rumah kita lembab, itu juga bisa menyebabkan serangan lembab dari luar tanpa memandang musim apapun, karena secara berkepanjangan kita menetap di tempat yang lembab, maka bisa terserang oleh lembab luar apapun musimnya, tidak menghiraukan musim. Jika sudah di dalam tubuh, maka faktor penyebab penyakit luar itu bisa berubah sifatnya. Sebagaimana kaidah ketika yin bisa berubah menjadi yang bisa berubah menjadi yin, ada saling perubahan. Nah, faktor penyebab penyakit luar juga ketika sudah masuk ke tubuh juga bisa berubah sifatnya. Misalnya ketika dingin angin itu masuk ke tubuh, dia bisa menjadi panas. Kelembaban masuk ke tubuh bisa menghasilkan panas. Api dan panas itu ketika di tubuh juga bisa menyebabkan kekeringan karena api dan panas itu mengeringkan zalir atau cairan tubuh. Kemudian panas yang ekstrim itu bisa menimbulkan angin. Panas yang sangat panas itu bisa di tubuh bisa menimbulkan angin. Penyebab penyakit luar itu juga bisa memiliki sifat klinis tertentu. Ada suatu sifat pada setiap iklim, setiap penyebab penyakit luar yang khas sebagai ciri khasnya. Misalnya angin luar, dia itu gejalanya dan tandanya itu akan muncul mendadak dan juga berubahnya dengan cepat. Dan nanti hilangnya juga bisa cepat, sembuhnya bisa cepat. Sebagaimana sifat angin, datang cepat, pergi juga cepat. Kemudian dingin itu juga mengkisutkan, dan menyebabkan rasa sakit atau nyeri, kemudian menyebabkan pengeluaran zalir yang encer. Misalnya nanti menyebabkan ingus yang encer, dahak yang encer, dan bening, kemudian eh, bisa menimbulkan diare dengan tinja yang encer, kemudian bisa air kencing itu juga menjadi bening. Itu ciri khas dari dingin. Dan mengerutkan, sebagaimana ketika tangan kita menyentuh es atau pada suhu dingin itu juga akan mengkerut. Begitu juga qi di dalam tubuh atau bagian-bagian lain di dalam tubuh itu juga bisa mengerut karena dingin. Kemudian kelembaban. Kelembaban itu menyerangnya secara berangsur-angsur, bertahap, tidak mendadak seperti angin, dan menyebabkan pengeluaran zalir yang keruh dan juga lengket. Ketika nanti kencing itu bisa keruh, ketika nanti BAB itu tinjanya bisa keruh dan bisa lengket, nah, bahkan ada lendirnya, kemudian pileknya juga atau ingusnya itu bisa keruh dan juga lengket. Itu ciri khas dari kelembaban. Kalau kekeringan, kekeringan itu mengeringkan zalir tubuh, menjadikan zalir tubuh atau cairan tubuh itu mengering. Kalau panas dan api itu jelas akan memunculkan perasaan panas, memunculkan gelisah, dan juga akan memunculkan haus karena mengurangi cairan tubuh. Oke, kita sampai pada pembahasan sebab-sebab
penyakit dari dalam maupun sebab-sebab penyakit dari luar, dan akan kita lanjutkan materi berikutnya berkenaan dengan penyebab-penyebab penyakit yang lainnya selain dari kedua tadi yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih.